Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Widiawati dari Sistem Informasi 20C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep memori dan struktur memori. Nah, konsep memori dikenal oleh masyarakat umum sebagai ingatan. Banyak ahli yang telah memberikan definisi memori. Ada beberapa definisi menurut memori para ahli Slameto. Ingatan adalah penarikan kembali informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Definisi ini masih sangat sederhana karena hanya menekankan pada kemampuan seseorang untuk memunculkan kembali informasi yang telah diperolehnya di masa lalu. Dengan kata lain, ingatan adalah memunculkan kembali pengalaman masa lalu. Misalkan seseorang yang baru pertama kali berkenalan dan menanyakan namanya, suatu saat mereka bertemu kembali, lalu otomatis mereka akan langsung mengingat namanya kembali dan menyebutkannya. Jadi, memori merupakan suatu proses kerja yang melibatkan alat-alat atau tempat untuk menerima, menyimpan, dan mengingat kembali informasi-informasi yang telah memiliki khususan. Memori yang biasanya kita artikan sebagai ingatan itu sesungguhnya adalah fungsi mental yang menangkap informasi dari stimulus, dan ia merupakan storage system, yakni sistem penyimpanan informasi dan pengetahuan yang terdapat di dalam kotak. Jadi, memori merupakan suatu proses kerja yang melibatkan alat-alat atau tempat untuk menerima, menyimpan, dan mengingat kembali informasi-informasi yang memiliki kekhususan. Memori yang biasanya kita artikan sebagai ingatan itu sesungguhnya adalah fungsi mental yang menangkap informasi dari stimulus, dan ia merupakan storage system, yakni sistem penyimpanan informasi dan pengetahuan yang terdapat di dalam otak manusia. Di sini memori merupakan sistem kerja otak manusia untuk menangkap dan menyimpan pengetahuan. Mengingat merupakan pengetahuan sekarang tentang pengalaman masa lampau. Di sini memori merupakan sistem kerja otak manusia untuk menangkap dan menyimpan pengetahuan sekarang tentang pengalaman masa lampau. Memori dalam pengertian ini lebih menekankan pada kemampuan kognitif seseorang, yaitu kemampuan untuk menyebutkan atau menghafal suatu kegiatan yang pernah dilakukan pada masa lalu. Pemanggilan kembali. Pada tahap ini, informasi-informasi yang telah disimpan tadi dipanggil sesuai dengan kebutuhan. Walaupun tidak semua informasi yang diterima dan disimpan dapat dipanggil kembali, karena sebagian atau bahkan semua informasi yang disimpan dapat hilang atau tertutup oleh informasi yang lainnya. Ingatan didefinisikan sebagai kecakapan untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan. Di definisi ini sama dengan definisi dari Bruno. Hanya terdapat perbedaan pada tahap ketiga. Bruno menggunakan istilah pemanggilan kembali, sedangkan Surya Brata menggunakan istilah memproduksi kesan. Istilah memproduksi kesan mengandung pengertian yang lebih dalam dan luas, karena memproduksi adalah melakukan reproduksi atau menghasilkan ulang, menghasilkan kembali yang telah diproduksi. Nah, kedua, struktur memori. Menurut para ahli syah, struktur sistem akal manusia terdiri atas 3 subsistem, yakni sensory register, short-term memory, dan long-term memory. Dan menurut Khadijah, sistem memori manusia tersusun dari 3 komponen storage, penyimpanan informasi, yaitu stimulus dari lingkungan. Terlebih dahulu melalui sensory storage, lalu melewati short-term memory, dan pada akhirnya berakhir pada long-term memory.
Nah, ada beberapa lokasi memori berada pada 3 lokasi, yaitu memori lokal atau sering disebut dengan register. Built-in berada dalam CPU, diperlukan untuk semua kegiatan CPU. Memori internal atau sering disebut dengan memori primer atau memori utama berada di luar CPU, bersifat internal pada sistem komputer. Diperlukan oleh CPU dalam proses eksekusi program sehingga dapat diakses secara langsung oleh CPU dan melalui perantara. Memori eksternal atau sering disebut dengan memori sekunder bersifat eksternal dan berada di luar CPU. Diperlukan dalam penyimpanan data atau instruksi secara permanen. Terdiri atas perangkat storage seperti disk, pita magnetik, dan lain-lain. Yang kedua, kapasitas memori. Kapasitas register dinyatakan dalam bit. Kapasitas memori internal dinyatakan dalam bentuk byte, 1 byte 8 bit, atau word. Kapasitas memori eksternal dinyatakan dalam byte. Yang ketiga, satuan transfer. Memori internal, satuan transfer merupakan jumlah bit yang dibaca atau ditulis ke dalam memori pada suatu saat. Memori eksternal, data ditransfer dalam jumlah yang jauh lebih besar dari word yang dikenal dengan blok. Yang keempat, metode akses memori. Ada 4 jenis pengaksesan data satuan, yaitu sequential access diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut record, dibuat dalam bentuk urutan linear yang spesifik. Contoh sequential access adalah akses pada pita magnetik. Direct access menggunakan share read atau write mekanik, tetapi setiap blok dan record memiliki alamat yang unik berdasarkan lokasi fisik. Contoh direct access adalah akses pada disk. Random access dapat dipilih secara random. Waktu mengakses lokasi tidak tergantung pada urutan akses sebelumnya dan bersifat konstan. Contoh random access adalah sistem memori utama. Nah, asosiatif access, setiap word dapat dicari berdasarkan pada isinya dan bukan berdasarkan alamatnya. Waktu pencariannya tidak bergantung secara konstan terhadap lokasi atau pola akses sebelumnya. Contoh asosiatif akses adalah memori cache. Yang kelima, kinerja memori. Ada 3 buah parameter untuk kinerja sistem memori, yaitu access time. Bagi RAM, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca atau tulis. Bagi non-RAM, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan mekanisme baca tulis pada lokasi tertentu. Yang kedua, cycle time. Waktu akses ditambah dengan waktu transient hingga sinyal hilang dari saluran sinyal untuk menghasilkan kembali data bila data ini dibaca secara destruktif. 6. Tipe fisik memori. Ada 2 tipe fisik memori, yaitu yang pertama, memori semikonduktor. Memori ini memakai teknologi LSI atau VLI. Memori ini banyak digunakan untuk memori internal, misalnya RAM. Yang kedua, memori permukaan magnetik. Banyak digunakan untuk memori eksternal, yaitu untuk disk atau pita magnetik. 7. Karakter fisik, volatile dan non-volatile. Pada memori volatile, informasi akan hilang bila listrik dimatikan. Pada memori non-volatile, informasi akan tetap berada tanpa mengalami kerusakan sebelum dilakukan perubahan. Memori ini daya listrik tidak diperlukan untuk mempertahankan informasi tersebut.